Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tica Dharma, khususnya pada mata pelajaran biologi tentunya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Tentu saja baik, bukan? Semoga Anda semua dalam kondisi baik tentunya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita perihal biologi tentunya. Khususnya pada hari ini kita akan belajar dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan zaman dahulu itu ditemukannya beberapa teori perihal evolusi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Muncullah teori baru untuk sistem klasifikasi baru yang kita kenal dengan sistem klasifikasi filogenetik. Nah, klasifikasi filogenetik ini hampir sama konsepnya dengan sistem klasifikasi buatan, cuma di sini lebih mengedepankan bagaimana kekerawatan yang terdapat pada masing-masing makhluk hidup. Maksudnya, seiring berjalannya waktu, terdapat persamaan ciri-ciri makhluk hidup yang berbeda. Nah, persamaan ciri-ciri ini menandakan adanya hubungan kekerabatan yang disusun dalam pohon filogeni. Jadi ada struktur atau keteraturan suatu sistem bahwasanya dari cikal bakal dasarnya akan membentuk persamaan ciri-ciri masing-masing makhluk hidup yang memiliki ciri dan juga persamaan tubuh dan juga baik itu morfologi maupun anatominya. Nah, perbedaan persamaan ciri inilah yang nantinya menentukan persamaan kedekatan kekerawatan yang terjadi pada masing-masing makhluk hidup. Nah, karena sistem filogenetik ini adalah sistem klasifikasi terbaru dan masih akan terus berkembang, jadi ada perkembangan dari sistem klasifikasi ini. Mulai dari klasifikasi awal tuh sistem awalnya adalah membagi makhluk hidup itu menjadi dua kerajaan besar, yakni kerajaan tumbuhan maupun kerajaan hewan. Jadi di awalnya kita kenal dengan sistem klasifikasi dua kingdom atau kerajaan kingdom. Nah, dua kerajaan itu tadinya adalah tumbuhan dan juga hewan yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri tubuhnya. Yakninya kerajaan tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus, yaitunya memiliki klorofil dan dapat memasak makanan sendiri atau kita kenal dengan sifat autotrof. Sedangkan kerajaan hewan adalah makhluk hidup yang tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri kayak gitu. Jadi maksudnya di sini kerajaan tumbuhan dalam tanda kutip dunia tumbuhan tadi memiliki ciri untuk mencukupi kebutuhan tubuhnya dengan membuatnya sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan hewan membutuhkan organisme lain sebagai sumber makanannya, sumber nutrisinya untuk mencukupi kebutuhan tubuhnya. Sehingga sifat itulah yang membedakan antara dunia tumbuhan dan juga dunia hewan, yakni autotrof dan juga heterotrof. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai ditemukan makhluk-makhluk hidup mikroskopis atau makhluk hidup yang tidak memiliki ciri-ciri yang keduanya. Tidak juga memiliki klorofil, tapi tidak pula bisa memasak makanan sendiri, ataupun tidak bisa bergerak layaknya hewan. Nah, itu bagaimana? Rupanya timbullah sistem klasifikasi filogenetik baru, yakni sistem klasifikasi 3 kingdom. Jadi ada 3 kerajaan lagi. Yang dua diantaranya sudah kita jelaskan, yaitu kerajaan tumbuhan atau kingdom plantae, kerajaan hewan atau kita kenal dengan kingdom animalia, dan yang terbaru yang paling sederhana di antara keduanya ini kita kenal dengan kingdom protista. Nah, kingdom protista ini mencakup bahwasanya ada makhluk-makhluk hidup mikroskopis yang kadang harus kita lihat menggunakan alat bantu, tapi mereka adalah makhluk hidup. Seperti itu. Jadi dengan ciri-ciri mereka ada yang bersifat uniselular, ya baru memiliki satu sel saja, ada juga yang sudah memiliki banyak sel atau kita kenal multiselular, tapi belum sesempurna kingdom plantae maupun kingdom animalia, sehingga dia membentuk kingdomnya sendiri yang kita kenal dengan kingdom protista. Itulah yang kita kenal dengan sistem 3 kingdom. Nah, ternyata ilmu klasifikasi ini terus berkembang, sehingga di antara kingdom protista yang sebelumnya masih kita gunakan terdapat ciri yang lebih spesifik sehingga dia harus dikeluarkan dari kingdom protista, yakni tidak memiliki membran inti. Jadi ada makhluk hidup yang notabene-nya pada struktur selnya kita memiliki inti sel atau kita kenal dengan nukleus, cuma nukleus itu tidak memiliki membran, sehingga makhluk hidup ini dikelompokkan menjadi satu kerajaan pula yang kita kenal dengan kingdom Monera. Nah, berdasarkan alasan tersebut terjelaskanlah bahwasanya klasifikasi makhluk hidup tadi sudah berkembang menjadi 4 kerajaan atau 4 kingdom. Kita kenal dengan
Kingdom Monera, Protista, Animalia, dan juga Plantae. Sistem 4 kingdom. Nah, seiring berjalannya waktu juga, untuk mempermudah kinerja manusia dalam mengelompokkan makhluk hidup tadi, ternyata dibentuklah atau dikelompokkan lagi makhluk hidup tadi, ditambah lagi menjadi satu kerajaan besar lagi untuk makhluk hidup tadi, yang ini kita kenal dengan kerajaan Fungi, yang awalnya terkelompokkan ke dalam kingdom Protista, sekarang dikelompokkan baru tersendiri, yaitu kingdom Fungi atau kerajaan jamur. Nah, secara gamblangnya itu menjadi alasan terbentuknya sistem 5 kingdom, yakni ada kingdom Monera yang paling sederhana, kingdom Protista, kingdom Fungi, Plantae, dan juga Animalia.